Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2581, Perselisihan yang Akrab. 2 hari setelah pertemuan mereka dengan para tetua serikat, Minos dan Abby telah menerima lebih banyak cairan hitam. Namun, kini mereka tidak terburu-buru menggunakan sumber daya yang berharga dan berbahaya ini. Selama beberapa bulan berikutnya, mereka ingin fokus mengamati perkembangan 10 marmut yang telah mereka gunakan sejauh ini. Mereka masih belum memperoleh hasil konklusif pada berbagai aspek penelitian mereka, seperti bagaimana kultivasi normal akan memengaruhi mayat. Bagaimana karakteristik mereka akan memburuk tanpa cairan hitam di tubuh mereka, Sebelum melakukan eksperimen paling berbahaya, pada mayat yang tidak dihidupkan kembali oleh kemampuan Abby, mereka ingin memperoleh jawaban yang bagus atas semua pertanyaan yang mereka miliki tentang 10 kelinci percobaan mereka. Tahap kerja ini hanya melibatkan pengamatan dan pencatatan hasil, yang berarti Minos dan Abby tidak harus terlibat 100% sepanjang waktu. Akan tetapi, mereka ingin tetap terlibat erat dalam pengamatan, meskipun mereka sudah berencana untuk menggunakan anggota kelompok utama mereka untuk membantu mereka dalam pengamatan. Setelah itu, mereka akan kembali ke rutinitas mereka yang biasa di serikat, mengerjakan tugas pilihan dan wajib, serta berlatih dan menjalani kehidupan mereka. Seminggu setelah pertemuan dengan komandan dan para tetua, Minos dan Abby menggunakan keunggulan baru mereka untuk memilih artefak yang kuat bagi keluarga. Beberapa anggota keluarga tidak memiliki senjata yang dapat diserap, dan serikat tersebut memiliki koleksi yang fantastis yang tersedia untuk anggota yang berharga. Minos dan Abby dapat memilih 2 senjata yang dapat diserap masing-masing. Cukup bagi semua anggota keluarga mereka yang tersisa di Zokaro untuk memiliki senjata yang dapat diserap yang akan membantu mereka mengembangkan kekuatan mereka. Tentu saja, mereka memilih barang-barang yang cocok dengan anggota keluarga yang belum memiliki senjata yang dapat diserap. Lalu kembali ke gua keluarga untuk meninggalkan barang-barang tersebut kepada pemilik barunya. Di hadapan anak-anak dan istrinya, Minos menyapa Kendrick dan menyapa pemuda itu. Otis telah kembali beberapa minggu yang lalu, sementara Kendrick dan Grisdy baru kembali malam sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun ayah dan anak itu berdiri berhadapan. Pemberdayaanmu dalam perjalanan terakhir ini sungguh luar biasa, ayah. Aku tidak menyangka kau akan mengalahkanku lagi, kata Kendrick sambil tersenyum. Minos menatap putra sulungnya sambil tersenyum. Kau harus berlatih keras agar bisa dekat denganku lagi. Sementara Kendrick bertekad menerima tantangan ini, Minos memandang Lily dan Holly, yang telah menyimpan hadiah hari ini dan memiliki ular-ular kecil di sekujur tubuh mereka. Keduanya menatap aneh ke tempat di mana 3 telur saudara Stuart berada. Ama, Gan, apa kabar? Tanya Minos sambil melihat ke arah 2 tunggangannya yang tengah memperhatikan telur-telur yang pernah ia berikan kepada anak-anaknya bertahun-tahun yang lalu. Tuan, telur-telur ini memancarkan perasaan yang sama seperti yang Anda rasakan, kata Gan sambil merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Perasaan yang sama? Bagaimana? Abby terkejut. Dia dan yang lainnya tidak merasakan hal seperti itu. Minos memperhatikan telur-telur itu, memandanginya dengan mata cerahnya untuk pertama kalinya selama beberapa dekade. Ama menjawab, kelihatannya seperti telur naga. Pada saat itu, Minos melihat menembus telur untuk pertama kalinya, sebuah keuntungan dari levelnya saat ini. Minos melihat janin naga kecil di dalam telur-telur itu, yang tampak seperti panci panas, sebuah metode yang diperintahkan anggota serikat kepada saudara Stuart untuk menetaskan telur-telur itu. Menarik, apakah ini naga ilahi? Mereka tidak tampak sederhana. Senyum lebar terbentuk di wajahnya saat semua anggota keluarganya memandang ketiga telur itu dengan penuh minat. Minos memberikan rekomendasi kepada Lily, Holly, dan Kendrick, mulai sekarang, gunakan sebagian sumber daya kalian untuk membantu menetaskan telur-telur ini. Luangkan waktu bersama mereka juga. Saat naga-naga ini menetas, mereka akan melihat kalian sebagai anggota keluarga yang dekat dan dapat dipercaya. Kalian harus merawat dan membesarkan mereka seolah-olah mereka adalah anak kalian sendiri. Naga itu kuat, dari manapun asalnya. Minos tidak akan melewatkan kesempatan untuk membesarkan beberapa dari mereka di keluarganya. Kendrick dan saudara-saudarinya sangat ingin memiliki naga mereka sendiri. Melupakan sejenak senjata baru yang dapat diserap milik keluarga mereka. Gloria dan Ruth bertukar beberapa kata dengan Minos hingga dia kembali menarik perhatian semua orang dengan mengemukakan suatu subjek yang penting baginya. Teman-teman, ada hal lain. Jimat Hydra tidak lagi berharga bagiku seperti dulu. Aku ingin memberikannya kepada salah satu dari kalian. Ia menatap istri dan anak-anaknya. Tapi aku tidak tahu apakah ada orang di sini yang menyukainya. Jadi aku ingin mengujinya. Jika lebih dari satu dari kalian ternyata cocok dengannya, kita akan mengadakan kontes kecil. Melihat senyum di wajah Minos,
Ekspresi Lily dan Holly berubah saat mereka menyadari ayah mereka akan menyuruh mereka bertarung satu sama lain dalam sebuah turnamen kecil untuk hiburannya. Holly adalah orang yang paling tidak ingin melawan anggota keluarganya, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Tidak bisakah kita memilih di antara kita? Mungkin tidak ada yang cocok dengan barang itu, atau mungkin hanya satu di antara mereka yang cocok. Namun, dia punya firasat buruk dan bertindak gegabah. Saat ini, dengan adanya perang melawan tambang Firestone dan eksperimen dengan cairan hitam, saya rasa tidak baik untuk terlibat dalam perselisihan semacam itu. Ia menambahkan, Minos menatap putri bungsunya dan tersenyum. Aku ingin melihat siapa yang menunjukkan kecocokan dengan jimat Hydra hari ini. Tapi kau benar, sekarang bukan saatnya. Kita akan mengadakan kompetisi ini dalam 3 tahun, cukup waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang lebih mendesak. Holly hanya mengepalkan tangannya karena frustrasi, tidak ada lagi yang dapat digunakannya untuk melawan rencana ayahnya. Kendrick, kau duluan. Minos menggunakan jarinya untuk memanggil anak tertuanya, sambil memperkirakan bahwa dialah yang paling mungkin cocok untuk mendapatkan jimat Hydra. Kendrick akan menjadi yang pertama, diikuti oleh Lily, Holly, Ruth, Abby, Gloria, dan bahkan Grizzly. Minos bahkan akan memberikan kesempatan kepada istri putra sulungnya, yang sudah sepenuhnya menyatu dengan keluarga Stuart. Segiel belum resmi bergabung dengan haremnya dan tidak ada di sana hari ini. Namun, meskipun dia ada di sana, sesuatu seperti Hydra's Amulet tidak akan memiliki banyak potensi padanya, mengingat levelnya yang sangat tinggi. Jadi Minos segera menemukan bahwa di antara anggota keluarganya di Zocaro, 4 di antaranya cocok dengan jimat Hydra. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2582, saatnya pergi perang. Seperti yang diharapkan Minos, Kendrick, Lily, dan Holly memiliki ketertarikan pada jimat Hydra karena mereka adalah anak-anaknya. Namun selain ketiganya, Gloria juga memiliki ketertarikan pada jimat itu. Keempatnya saling berpandangan, tak seorang pun dari mereka cukup tertarik pada barang itu untuk bersaing secara serius. Tetapi mereka juga sadar bahwa Minos ingin melihat mereka bersaing untuk lebih memahami pertumbuhan anggota keluarganya dan mempertahankan persaingan yang sehat di dalamnya. Anggota keluarganya sangat dekat satu sama lain, tetapi Minos ingin memiliki metode di luar ikatan keluarga dan keinginan masing-masing anggota rumah tangganya. Ia tidak melakukan perjalanan ini agar warisannya dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Ia ingin rumahnya bertahan selamanya. Tidak akan cukup baginya untuk mencapai kerajaan atas. Ia membutuhkan keturunan yang bijaksana. Sampaikan ajaran ini kepada kaummu. Gunakan kebenaran untuk mewariskan warisanmu. Minos menatap anak-anaknya, tahu bahwa Gloria mengerti apa yang sedang dilakukannya. Di dunia spiritual, keluarga besar hampir selalu menyabotase diri mereka sendiri karena pertikaian internal atas suksesi kekuasaan. Minos merasa hal seperti ini bisa terjadi pada keluarganya di masa depan. Bagaimanapun, hal itu telah terjadi pada rumah-rumah seperti miliknya berkali-kali sehingga adalah lancang untuk berpikir hal itu tidak akan terjadi padanya. Tidak mungkin dia bisa sepenuhnya menghindari bahaya perebutan kekuasaan dalam rumah tangganya. Jadi, dia ingin setidaknya meninggalkan metode di mana yang terkuat akan mewarisi posisi tersebut. Dengan metode ini, tidak masalah siapa yang tertua atau yang paling manja. Yang paling mampu akan mewarisi, apapun itu. Perselisihan ini terjadi karena jimat Hydra. Di masa depan, salah satu keturunan mereka mungkin akan memperebutkan kepemimpinan keluarga atau sesuatu yang penting bagi keluarga. Keempat orang yang dapat menyimpan amulet tersebut menerima keputusannya dan berjanji akan memperjuangkan amulet tersebut secara serius dalam 3 tahun, seperti yang dikatakan Minos. Baiklah, mari kita lanjutkan kegiatan kita seperti biasa untuk sementara waktu. Kita harus mencoba menyelesaikan masalah yang saat ini mengganggu kita, kata Minos di akhir pertemuan keluarga ini. Dengan kata-katanya itu, anak-anaknya pun pergi, dan mereka meninggalkan dia sendirian bersama istri-istrinya. Ini tidak akan sepenuhnya mencegah pertikaian di masa mendatang, kau tahu itu, kan? Ruth bertanya kepada suaminya. Dia telah mempelajari sejarah Kekaisaran Api dan sekte tempat dia dilahirkan untuk mengetahui bahwa pertikaian internal akan terjadi dengan satu atau lain cara. Dia mengangguk padanya, aku tahu, tapi mungkin ini akan membantu. Yang terkuat tidak akan selalu menjadi yang paling berpengaruh atau memiliki semua dukungan yang mereka butuhkan. Tapi dengan menjadi yang terkuat, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk mengamankan masa depan mereka sendiri, yang berarti lebih kecil kemungkinannya untuk retak. Pokoknya, hanya itu yang bisa kulakukan. Suatu hari nanti mereka akan menjadi orang tua dan kakek nenek. Kuharap mereka mewariskan warisan mereka dengan baik. Minos melihat ke arah anak-anaknya pergi. Bagaimana dengan naga? Tanya Abby sambil melihat telur-telur di sana. Mereka bisa sangat membantu keluarga. Suatu hari nanti, kita tidak akan ada di sini untuk memimpin. Minos mendesah. Salah satu tugasnya sebagai ayah dan pemimpin adalah mempersiapkan keluarganya untuk masa depan saat dia tidak ada.
Naga-naga ini tidak akan memengaruhi posisinya. Tetapi mereka bisa menjadi berharga bagi generasi mendatang di rumahnya. Para wanita mengerti, karena mereka telah cukup maju dalam kultivasi mereka untuk memikirkan masa depan. Mari kita bercocok tanam. Sebentar lagi, kita harus kembali mengamati yang lain. Dan kita masih harus berperang. Minos memanggil istri-istrinya untuk melanjutkan kewajiban mereka. Beberapa bulan lagi berlalu. Selama waktu ini, para anggota faksi Minos bergantian membantu dia dan Abby mengamati 10 kelinci percobaan mereka saat ini dan sesekali pergi menjalankan misi perang. Tambang Firestone dan aliansi mereka tidaklah lemah. Melawan mereka bisa jadi jauh lebih sulit dan memakan waktu daripada yang pernah dilakukan oleh pasukan dunia spiritual dalam Perang Dunia. Tetapi itu tidak berarti Sovereigns tidak dapat memengaruhi konfrontasi. Saat berita tentang konfrontasi tersebut sampai ke markas besar, dengan kerugian dan keuntungan. Minos menerima pesan dari Kendrick yang telah berangkat beberapa minggu lalu untuk bergabung dalam pertempuran di Selat Hijau. Ayah, pertempuran di Green Channel semakin rumit. Kami mundur 10 km sehari di posisi kami, tetapi musuh terus maju. Kalau terus begini, kami akan kehilangan Pulau Cerulean dalam beberapa minggu ke depan. Dan aku terpaksa kembali ke guild karena kalah. Minos membaca seluruh pesan Kendrick, memahami situasi yang dialami putra sulungnya dan bagaimana pemuda itu mengharapkan dia membantu. Aliansi musuh memiliki para kultivator yang kuat. Sepertinya sudah saatnya bagiku untuk bergabung dalam pertarungan bersama beberapa rekan, pikir Minos sambil melihat ke samping di mana 5 mayat tengah duduk dalam posisi lotus, berkultivasi. Minos berdiri dan menatap sang jenderal, yang bersamanya di gua faksinya. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk menguji mereka dalam pertempuran dan melihat bagaimana mereka melakukannya, jenderal. Aku ingin membawa beberapa dari mereka ke Pulau Cerulean. Aku akan mempersiapkan mereka untuk melawan musuh-musuh serikat. Sambil mengamati hasil kultivasi kelima makhluk andit level puncak 114 itu, sang jenderal mengalihkan pandangannya dari makhluk-makhluk itu dan menatap Minos dalam diam sejenak. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah menguji sedikit dari segalanya pada makhluk-makhluk ini setelah mempelajari lebih lanjut tentang efek cairan hitam. Seperti fakta bahwa mayat-mayat ini dapat berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Tetapi mereka masih perlu melihatnya dalam pertempuran sesungguhnya, melawan musuh dalam skenario kacau di luar kendali mereka. Ini akan menjadi kesempatan untuk menguji bagaimana mereka bersikap saat mereka melampiaskan nafsu membunuh mereka. Sang jenderal berpikir sejenak sebelum menyetujui permintaan Minos. Baiklah, aku akan menyiapkan segalanya agar kamu bisa pergi bersama mereka. Minos memanipulasi kelima orang itu dan memaksa mereka masuk ke peti mati untuk menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Mereka dapat hidup lebih lama daripada sebelumnya setelah mereka menyerap cairan hitam tersebut, tetapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan vitalitas makhluk hidup sebenarnya. Aku akan pergi begitu kau memberi tanda. Sementara itu, aku akan memberitahu Abby dan yang lainnya untuk melanjutkan rencana kita di sini. Hati-hati saat keluar, musuh akan mencoba membunuhmu jika mereka melihatmu. Saya akan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2583, Pulau Biru. Beberapa minggu kemudian, di dekat wilayah danau besar di wilayah tengah Okia, Minos terbang di atas danau yang begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat tepiannya. Namun, tak jauh di depannya, Minos sudah dapat melihat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh air biru jernih yang tenang dan pasir putih. Bangunan-bangunan yang rimbun, bercampur dengan hutan tropis di daerah itu, menutupi hampir separuh pulau, dengan sebuah pelabuhan besar di salah satu sisi yang dapat dilihat Minos. Tidak semua orang bisa terbang seperti Minos di dunia dengan gravitasi kuat ini. Namun Minos tidak berhenti di pulau ini. Meskipun pulau ini merupakan salah satu pos terdepan Armans. Dan ia secara resmi memiliki misi untuk memastikan tempat ini akan terus dikelola oleh serikatnya, ia terus melanjutkan perjalanan ke selatan. Green Channel hanya berjarak beberapa menit penerbangan dari sana bagi seseorang selevel Minos. Ia melanjutkan perjalanan, dan segera melihat tepi danau yang megah, yang menjadi rumah bagi Pulau Cerulean, dan beberapa pulau lain yang dikuasai oleh Armans. Dia melihat daerah perbukitan tempat sungai besar dengan beberapa titik buatan manusia menyatu dan segera mengidentifikasi saluran hijau tempat Kendrick seharusnya berada. Mereka sedang bertarung. Minos melihat dari jauh ledakan-ledakan, serangan-serangan spiritual, bongkahan-bongkahan tanah, tubuh-tubuh dan tanaman-tanaman beterbangan, asap. Dan segala hal lainnya yang disebabkan oleh kehancuran suatu pertempuran. Dia melihat dua sisi konfrontasi. Di pihaknya, Armans dan sekutu mereka hanya memiliki lebih dari 600 penguasa, dan di pihak lain, koalisi tambang Firestone dengan lebih dari 800. Musuh lebih kuat, itu jelas. Tanpa bantuan, pihak Kendrick dalam konflik itu harus melarikan diri dalam kekalahan atau bahkan dihancurkan. Namun, Minos tidak ingin langsung ikut bertarung.
Saat melihat Kendrick, Grizzly, dan beberapa anggota fraksinya, ia berhenti beberapa puluh kilometer jauhnya dan membuat beberapa segel tangan. 5 peti mati berwarna hitam muncul dari angkasa, menjelma hingga akhirnya terbuka, dan 5 mayat yang sangat terawat baik, yang kelihatannya hampir tidak bernyawa, membuka mata mereka. Darah. Salah satu dari mereka membuka matanya lebar-lebar saat mencium bau logam di udara, tidak memerlukan penjelasan dari Minos untuk memahami misinya. Minos tetap menjelaskan, aku akan mengawasimu. Untuk saat ini, siapapun yang tidak memiliki simbol ini di sini, dia menunjuk dadanya, di mana simbol aliansi Armans berada, kau boleh membunuh. Silakan, bebaskan iblis yang terbangun oleh cairan hitam itu. Tak satu pun dari 5 mayat puncak level 114 yang ragu-ragu. Setelah berbulan-bulan diuji cobakan, diikat, dimasukkan ke dalam peti mati, dan kemudian mengulangi semua prosedur yang telah mereka lakukan lebih dari 40 kali, mereka haus akan sesuatu yang berbeda. Minos tetap menjelaskan, aku akan mengawasimu. Untuk saat ini, siapapun yang tidak memiliki simbol ini di sini, dia menunjuk dadanya, di mana simbol aliansi Armans berada, kau boleh membunuh. Silakan, bebaskan iblis yang terbangun oleh cairan hitam itu. Tak satu pun dari 5 mayat puncak level 114 yang ragu-ragu. Setelah berbulan-bulan diuji cobakan, diikat, dimasukkan ke dalam peti mati, dan kemudian mengulangi semua prosedur yang telah mereka lakukan lebih dari 40 kali, mereka haus akan sesuatu yang berbeda. Ketika mereka merasa bebas, bukan hanya karena perintah Minos tetapi juga karena sensasi yang menindas mereka di dalam diri mereka berkurang. Mereka melintasi jarak yang memisahkan mereka dari musuh-musuh mereka dalam beberapa detik. Di area ini, yang terkuat hanyalah penguasa tingkat tinggi seperti mereka. Namun, bahkan jika ada penguasa tertinggi di sekitar, seperti sekarang, kelima orang ini akan menyerang dengan senyum yang sama di wajah mereka. Kendrick merasakan sensasi negatif di hatinya dan menoleh ke belakang. Mundur, dia membuka mulutnya sambil berteriak kepada Grizzly dan kelompoknya, sambil menatap penuh kerinduan kepada ayahnya dan kelima mayat itu. Pak Polisi, apa masalahnya? Mundur saat bala bantuan tiba, tanya salah seorang anggota regu Kendrick, tidak percaya dengan kesalahan pemimpinnya. Mengabaikan ledakan, jeritan kesakitan, dan potongan tubuh yang berterbangan, Kendrick mencengkeram leher alien itu. Mundur sekarang, itu perintah. Grizzly menjauh dari lawan yang dihadapinya, menyadari bahwa kelima tubuh yang ikut bertarung mungkin sedang dilatih dan dia mati. Mereka bukanlah prajurit yang 100% dapat diandalkan yang dapat mereka panggil dengan kristal darurat yang mereka bawa. Minos ada di daerah itu. Dia sudah melihatnya, namun, akan lebih baik jika tidak mengandalkannya untuk menyelamatkan mereka dari masalah dengan mayat-mayat itu. Dia dan Kendrick menarik mundur kelompok mereka, menyebabkan lebih dari 50 orang di pihak Armans mundur. Melarikan diri, salah seorang musuh bertanya sambil tersenyum, merasakan lawannya menyadari kekalahan yang akan mereka derita hari ini. Namun, saat sekutu Kendrick dan musuh menyadari dia dan kelompoknya mundur, kelima mayat hidup itu mendarat di area tersebut, menyebabkan tumbuhan di sekitarnya layu di hadapan mereka. Mereka yang paling dekat dengan tempat mereka mendarat langsung mulai batuk-batuk, beberapa hanya merasakan tanda-tanda keracunan ringan. Sementara mereka yang paling dekat merasakan tubuh mereka lumpuh, ada sesuatu yang memakan mereka dari dalam keluar. Mereka hampir dapat mengendalikan sifat korosif cairan hitam dengan sempurna untuk menghancurkan target mereka. Musuh yang menyerangku saat aku kembali ke benua itu bertahun-tahun lalu sangat kacau dan tak terkendali. Namun, kelima orang ini, mereka mengendalikan kekuatan mereka dan dapat menggunakan karakteristik cairan hitam itu untuk keuntungan mereka. Di bawah pengamatan Minos, setelah tiba di medan perang, kelima makhluk itu menyerang, masing-masing terbang mendekati tanah ke arah kelompok musuh. Dalam sekejap, salah satu dari mereka mengalahkan sekelompok lebih dari 40 penguasa antara level 105 dan 113, menggunakan serangan yang sama sekali berbeda dari yang dia gunakan saat dia menjadi musuh Minos. Dengan membentuk pusaran kegelapan, dia menggunakan kegelapan cairan hitam untuk menjerat jiwa musuh-musuhnya. Yang lain bahkan lebih brutal, menyerang langsung orang terkuat di sekitarnya. Menggunakan tangan, kaki, dan mulutnya untuk mencabik-cabik tubuh musuh-musuhnya seolah-olah mereka tidak lebih kuat dari kayu busuk. Kendrick dan kelompoknya menyaksikan saat mereka mundur dan melihat beberapa sekutu mereka melakukan hal yang sama, tidak cukup cepat untuk lolos dari kekuatan korosif dari kelima orang ini. Siapa mereka? Pria yang beberapa saat sebelumnya mempertanyakan perintah mundur Kendrick bertanya dengan ngeri. Bawahan dan kelinci percobaan ayahku, begitulah kataku, kata Kendrick sambil berkeringat dingin. Dia tidak seperti Minos. Dia tidak bisa menghadapi makhluk-makhluk yang bisa meneror para pemimpin kelompok musuh. Dia kembali ke cerulean Aiel, menyadari bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bergabung dengan ayahnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2584, Minos mengambil tindakan.
Medan perang di sekitar Selat Hijau berubah dengan cepat, dengan sekutu Armans mundur sementara mayat-mayat yang membusuk menumpuk di pihak musuh. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah Minos tiba di daerah itu, mayatnya membantai pasukan musuh, membunuh lebih dari 400 lawan seolah-olah itu bukan apa-apa. Sebagian besar penguasa di daerah itu adalah penguasa tingkat menengah. Namun, ada puluhan orang tingkat tinggi, dengan 9 orang tingkat 114 di pihak musuh. 4 dari 5 mayat level 114 yang dikirim Minos melawan 9 lawan ini, akhirnya menunjukkan kehebatan mereka di level yang sama dengan mereka. Mereka memang sangat kuat. Keempatnya mampu menahan 9 lawan, sedangkan yang kelima membasmi musuh yang paling lemah. Minos menilai dari jauh, tersenyum penuh minat. Tetapi tampaknya itu tidak cukup bagi mereka untuk menang, gumamnya sambil mengangkat salah satu tangannya sedikit ke udara. Saat dia menggerakkan tangannya, ruang di depannya terkoyak, membentang puluhan kilometer, sementara 9 musuh yang memegang keempat mayat itu terasa lebih mengerikan daripada mayat-mayat itu. Saat mereka perlahan mencoba mengepung keempat orang itu sehingga salah satu dari mereka dapat melarikan diri saat mereka masih mempunyai kesempatan. Mereka merasakan ruang di atas area tempat mereka berada terkoyak. Lalu, cakar naga yang besar muncul dari celah-celah angkasa, menebas titik-titik vital 3 di antara mereka. Tidak. Salah satu dari ketiganya merasakan hidupnya menuju ke jurang, tepat sebelum cakar naga yang dikirim Minos menebas lehernya. Mayat yang paling dekat dengan individu ini tersenyum sambil menjulurkan lidahnya, tepat sebelum tetesan darah berterbangan ke arahnya, membuatnya merasa lebih berenergi. Bos benar-benar brutal, salah satu dari mereka berkata dengan kejam sambil menjilati bibirnya dan menyaksikan Minos membantu mereka tanpa memberi kesempatan kepada musuh mereka. Bahkan di hadapan musuh dan haus akan darah lawan-lawannya, mereka masih bisa merasakan ketakutan yang tiba-tiba karena Minos yang lebih unggul dari mereka semua. Bahkan tanpa meningkatkan kultivasinya sementara ke level 112, Minos dapat membunuh penguasa terkuat di area tersebut dengan satu gerakan. Minos menarik kekuatannya dengan menurunkan tangannya, membiarkan kelima mayat itu mengurusi musuh yang tersisa, cukup bagi mereka untuk unggul dalam beberapa momen pertempuran cepat. Bila terkena serangan, mayat-mayat itu akan mengalami kerusakan pada tubuh mereka, kehilangan daya tahan dan kekuatan. Namun, cairan hitam itu akan bekerja dengan sangat baik, mempertahankan sebagian besar struktur mereka dan membuat mereka kuat selama hampir seluruh pertempuran. Bahkan ketika lawan dari kelima mayat tersebut menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kelimanya masih dalam kondisi bertarung yang baik. Minos menulis semua yang dilihatnya, menyimpan pengalaman pertempuran pertama mereka yang tak terkendali. Bagus, mereka memiliki daya tahan yang lebih tinggi daripada musuh dengan level yang sama. Dapat menerima lebih banyak kerusakan, dan sangat efisien dalam mempertahankan kondisi bertarung mereka, bahkan dalam kondisi yang buruk. Ketika musuh terakhir tumbang, sekutu pasukan Armans berhenti mundur dan menyaksikan dari jauh saat medan perang mereka, area pegunungan dan sungai yang kini porak-poranda akibat pertempuran, akhirnya bebas dari musuh. Minos mengepakkan sayapnya dan seolah berteleportasi, melintasi puluhan kilometer untuk muncul tepat di tempat kelima mayat itu berada. Tepat saat mereka hendak menodai mayat musuh-musuh mereka, yang haus akan darah dan daging, Minos menghentikan mereka dengan lambaian tangannya. Kelima orang itu merasakan tubuh mereka membeku di bawah tekanan Minos, berhenti di mana dan bagaimana mereka berada. Mereka akan menjadi subjek uji cobaku di masa mendatang. Kalian bisa membawa mereka ke sana. Minos menunjuk ke sekelompok 50 mayat tingkat 11, membiarkan orang matinya melakukan apapun yang mereka inginkan karena rasa ingin tahu mereka yang murni. Tetapi dia tidak akan membiarkan tubuh yang paling berharga di daerah itu dihancurkan oleh mayat-mayat ini. Mayat-mayat itu berlari ke tubuh yang ditunjuk Minos, memanfaatkan saat-saat terakhir yang mereka miliki sebelum dikirim kembali ke peti mati hitam. Minos mengumpulkan mayat-mayat orang terkuat, meninggalkan sebagian besar yang mati, karena mereka terlalu hancur atau tidak menarik perhatiannya. Pada saat itu, orang-orang terkuat dari aliansi Armans di daerah itu melihat sudah aman untuk bergerak dan terbang ke tempat Minos berada. Senior ini. Salah satu Arman membuka mulutnya sambil menatap Minos, ingin sekali mengenal monster ini. Namun saat salah seorang perwira senior Armans menjawab siapa monster itu, kelima mayat itu tiba-tiba menghampiri Minos sambil mengerutkan kening. Aku tidak menyangka akan didatangi oleh seorang Supreme. Senior, mengapa kau tidak berhenti bersembunyi dan mari kita mulai bekerja? Minos meninggikan suaranya saat ia berubah wujud menjadi seekor naga, yang sudah menunjukkan wujud terkuatnya. Beberapa sekutu terkuatnya hampir pingsan saat mereka merasakan transformasi Minos, tertekan oleh auranya yang menakutkan. Sayapnya, yang ditutupi sisik naga berwarna emas dan perak, mengepak saat tubuh Minos yang seukuran gunung selesai terbentuk. Naga, tidak, itu tidak benar. Seorang pria muncul dari balik pohon 12 km jauhnya dari Minos, menarik perhatian semua orang. Level 115 tertinggi,
Salah satu penguasa level 114 memucat, tidak menyangka musuh sekuat itu akan muncul di sini saat mereka berharap untuk menang. Minos mengabaikan sekutunya sementara kelima mayatnya 100% terfokus pada lawan, sekarang di bawah kendali mental pemimpin mereka untuk mematuhinya tanpa keraguan. "Siapakah kau?" tanya Sang Agung di seberang medan perang, sementara Minos berdiri di posisi siap bertarung jika diperlukan. Terlepas dari bentuk dan situasi yang dihadapinya, Minos lebih tenang daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Minos tua, perwira senior Armans. Manusia berambut putih itu membuka mulutnya, batu-batu di sekitarnya berderak karena suaranya. "Yang ini namanya Keip," kata Agung. "Petugas Minos, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar?" Saat semua orang di pihak Minos gemetar, pikiran mereka berteriak, "Tidak," karena takut terhadap apa yang akan terjadi. Udara menjadi dingin saat bau darah dan mayat memudar. Bahkan mayat-mayat Minos tampak kehilangan aura negatifnya di tengah momen pengambilan keputusan ini. "Baiklah," Minos memutuskan dan menurunkan auranya sedikit saat dia maju setengah jalan menuju musuh. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2585, Pertarungan Tahap 12. Berdiri hanya beberapa puluh meter jauhnya dari makhluk level 115, Minos tidak merasa tidak nyaman sebagaimana mestinya. Keip memperhatikan hal ini saat dia mengamati tubuh naga besar di depannya dan menilai sosok alien itu. Dia cukup tenang. "Apakah itu parasit flash drain? Cekah, alien sialan itu. Tampaknya, Armans tidak akan sekuat ini." Keip benar, Minos tidak punya kekuatan untuk menghadapinya, atau alasan lain untuk merasa percaya diri saat menghadapi seorang Supreme. Parasit di dahinya adalah senjata di balik ketenangannya. Armans adalah satu-satunya organisasi di seluruh benua yang memiliki akses ke metode pengorbanan yang efisien, dengan monopoli atas parasit yang dibawa dari planet asal pendiri. Hanya beberapa anggota Dewan Serikat yang mengetahui metode lengkap untuk menciptakan parasit dan membuat mereka setia kepada Serikat, jadi hanya pasukan ini yang memiliki alternatif seperti itu. Minos dan Keip sama-sama menyadari hal ini, menyadari potensi senjata ini dan betapa destruktifnya pertarungan di antara mereka. "Dia tidak akan mau menghadapiku di level yang sama," pikir Minos sembari memperhatikan musuhnya. Yakin dia akan sekuat Keip jika dia mengorbankan parasit yang telah dipeliharanya selama lebih dari 30 tahun. Setiap pengalaman pertumbuhan yang dialami anggota Armans memberikan parasit mereka potensi pertumbuhan. Karena Minos telah melakukan banyak hal baik untuk guild, hati nurani parasit itu tahu bahwa parasit itu harus membantunya jika diperlukan. Itulah sebabnya Minos yakin jika dia menggunakannya hari ini, dia bisa mencapai level Supreme, dan mungkin bisa melawan individu yang lebih kuat lagi. Bagaimana? Minos adalah orang pertama yang membuka mulut dan mengatakan sesuatu, sementara orang-orang sekutu dalam kelompoknya, para penyintas pertempuran sebelumnya, memperhatikan dengan hati-hati. Hampir tidak bernapas agar tidak mengganggu keadaan sekitar. Kelima mayat Minos tidak menunjukkan perilaku yang sama. Sekarang karena bagian pikiran mereka yang bertanggung jawab atas rasa takut telah dinonaktifkan oleh perintah Tuan mereka. Jika mereka harus bertarung, mereka akan melawan Supreme level 115 tanpa ragu-ragu. Musuh tersenyum dalam hati dan berkata, sambil melihat sekeliling area yang hancur ini, "Kita punya masalah di sini. Petugas Minos, kamu dan anak buahmu telah membunuh semua sekutuku. Ini perang, satu pihak harus memenangkan konfrontasi. Kau tidak terlibat sebelumnya dan menghentikan kami karena apapun. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang." Minos menatap musuhnya dengan mata menyipit. Sang Agung menghindari tatapan Minos, berpura-pura dia santai, dan tidak ada bahaya di sekitarnya. "Itu karena aku tidak ada di sini dan tidak datang tepat waktu." Ia memejamkan mata sejenak, tetapi ia tidak ingin memberitahu musuhnya tentang hal itu. Kemudian Keip menoleh sedikit ke arah Minos dan mengangkat auranya. "Aku tidak akan pergi dari sini tanpa memberikan sesuatu untuk sekteku," katanya, suaranya memecah udara, bertindak melawan para penonton bahkan tanpa mengarahkannya ke mereka. Minos merasakan sensasi yang berbeda dari yang ia rasakan di hadapan para Supremous Guild, dan untuk sesaat, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan gunung energi. Di sampingnya, ia dan tubuh naganya yang besar tidak lebih dari sebutir pasir di padang pasir. Tekanan dari Yang Maha Kuasa yang ingin menekannya sangat kuat. Minos merasa seperti berada di neraka yang tak berujung, gemetar saat menghadapi sebagian kecil kekuatan Keip. Namun tidak seperti sekutu-sekutunya, yang terpaku ketakutan dan yakin mereka akan mati dalam beberapa saat ke depan. Minos jelas melihat masa depan yang berbeda dari yang tampaknya diinginkan Keip dengan reaksinya saat ini. "Kau akan meninggalkan tempat ini dengan kekalahan, atau kau tidak akan pergi sama sekali." Minos melangkah maju, tatapannya tajam meskipun sensasi yang ia rasakan sangat kuat. "Aku tidak akan mundur untuk memberimu wilayahku, Keip tertinggi. Jika kau ingin mencapai Pulau Cerulean, kau harus mengalahkan kami semua terlebih dahulu."
Para lelaki di tahap ke-11 menelan ludah mereka saat mereka merasakan waktu berlalu lebih lambat, jantung mereka berdetak seperti genderang. Keyip menatap Minos dan melihat keberanian seseorang yang tidak menggertak. Dia bisa melihat di mata naga perak dan emas itu bahwa orang ini tidak ingin bertarung. Namun Minos siap mengorbankan parasit di dahinya dan mendapatkan pahala menghadapi seorang Supreme. Tidak seperti Minos, Keyip tidak mau mengerahkan segala daya upayanya untuk menaklukkan Pulau Cerulean. Saat ia mengendurkan otot-ototnya, auranya berkurang, dan ia menjauh beberapa meter dari Minos. Kau menang hari ini, petugas Minos. Lain kali kita bertemu, keadaannya tidak akan seperti ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Keyip menghilang. Meninggalkan area itu begitu cepat hingga perubahan suasana yang tiba-tiba menyebabkan beberapa orang jatuh ke tanah, akhirnya bisa bernapas dengan normal. Hampir saja, Minos merasakan keringat menetes di sekujur tubuhnya. Ia juga merasa lega, dia akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misinya dan tidak kehilangan Pulau Cerulean. Namun, dia lebih suka menyimpan pengorbanan parasitnya untuk sesuatu yang lebih penting. Untungnya, aku bisa melihat masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kalau dia menggertak. Minos memperhatikan kepergian Sang Agung, berdiri di posisi yang sama seperti sebelumnya. Tidak akan berhasil jika dia segera meninggalkan daerah itu. Setidaknya selama beberapa hari. Hingga bala bantuan dari aliansi tiba di dekatnya, dia harus tetap dekat dengan Pulau Cerulean, atau Sang Tertinggi dapat kembali dan mengambil alih setelah kepergiannya. Namun, Minos segera menggunakan segelnya untuk menempatkan kelima mayat itu dalam guci hitam dan mengirim mereka kembali ke markas melalui segel teleportasinya. Kembalilah ke Pulau Cerulean dan pikirkan tentang bala bantuan. Kita memenangkan pertempuran, tetapi tidak dalam perang, kata Minos kepada orang-orang yang ketakutan. Atas perintahnya, beberapa orang kembali ke Pulau Cerulean, hingga mereka yang tetap tinggal akhirnya merasa cukup sehat untuk merayakan hasil hari ini. Dalam pertempuran melawan tambang Firestone, mereka menjadi pemenang besar. Minos akan tinggal di pos tempat Green Channel lama berdiri selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke Cerulean Isle. Tempat Kendrick sudah menunggunya untuk mengetahui apa yang akan terjadi di sana selanjutnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2586, Mayat Tertinggi. Setelah memasuki Pulau Cerulean, Minos segera bertemu dengan para pemimpin daerah tersebut dan juga putranya. Apa sebenarnya misi Anda di sini? Petugas Minos, berapa lama kami bisa mengandalkan Anda? Tanya seorang penguasa level 114 dari Armans, pemimpin kelompok sekutu tingkat tinggi yang saat ini ditempatkan di daerah tersebut. Misi saya hanya untuk menghadapi pertempuran hari ini. Namun, dengan kemunculan Supreme yang sudah begitu dekat, kita tidak bisa mengambil risiko. Saya akan tetap mendukung pasukan sampai bala bantuan tiba dari markas besar. Hanya ada 4 anggota Armans level 114 Sovereign di Pulau Cerulean. Mereka memiliki parasit seperti Minos, tetapi tingkat pertumbuhan mereka berbeda darinya. Beberapa tidak bisa mengorbankan parasit mereka saat ini, sementara yang lain tidak memiliki penguatan sementara yang sama seperti manusia level 109. Minos telah memperoleh banyak jasa dan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga parasitnya. Tidak semua orang di sana dapat dibandingkan dengannya, yang dapat memerintahkan parasitnya untuk mengorbankan dirinya sendiri kapan saja. Akan tetapi, sekalipun 1 atau 2 orang di antara mereka mampu, belum tentu mereka akan berhasil melakukannya, atau bahkan mereka akan berhasil setelah itu. Seorang yang tertinggi adalah seorang yang tertinggi dan tidak bisa diremehkan. Lebih baik mempertahankan kekuasaan sebanyak mungkin di Cerulean Isle untuk sementara waktu daripada mengambil risiko pergi dan membiarkan kelompok ini dalam situasi yang buruk. Para penguasa Armans dan pasukan yang bersekutu dengan serikat itu menghela napas lega mendengar keputusan Minos. Apa sekarang? Kendrick memanfaatkan saat semua orang di halaman tampak mendesah untuk bertanya kepada ayahnya. Sekarang kita menunggu bala bantuan. Entah serikat akan mengirim seorang jenderal untuk bergabung dengan kita, atau bahkan salah satu pemimpin tertinggi aliansi mungkin datang ke sini. Aku akan menunggu jawaban mereka dan kemudian pergi. Sementara itu, aku akan membantu memperkuat pertahanan daerah ini, kata Minos dengan lantang dan jelas. Tidak seperti perwira senior level 114 di sana, para jenderal dapat menggunakan pengorbanan mereka dengan lebih mudah dan memiliki kekuatan yang lebih besar sebagai hasilnya. Meskipun memiliki seorang jenderal tidak sama dengan memiliki seorang tertinggi, itu tetap merupakan skenario terbaik bagi banyak orang yang menjalankan misi di area tersebut. Minos mengangguk kepada para pria di sana dan mendekati putranya, yang jelas-jelas berdiri di samping Grisdi di halaman tengah bangunan pulau itu. Kau kembalilah ke guild bersamaku. Tempat ini tidak terlihat bagus bagiku. Entah guild akan kehilangannya atau banyak yang akan mati mempertahankannya. Minos menepuk wajah putranya dengan lembut, mengajarinya untuk memilih tempat bertarung. Kendrick melirik ayahnya dengan ragu. Jika aku meneruskannya, aku akan gagal dalam misiku.
Kau sudah punya banyak poin prestasi. Ini bukan kewajiban untukmu. Kau hanya membuang-buang waktu yang kau investasikan di sini. Minos berjalan di depan putranya, selusin pria mengikuti mereka dari jarak yang tidak terlalu jauh, tetapi tidak terlalu dekat hingga mengganggu privasi yang mereka butuhkan untuk berbicara. Sebaiknya kita kembali. Ayahmu selalu benar, Kendrick. Grisdy memegang salah satu tangannya, tidak peduli dengan kerja keras selama berminggu-minggu yang telah mereka lakukan untuk misi ini. Minos menatap Kendrick dan Grisdy dan berkata, kalian sebaiknya mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kalian hanya perwira menengah, tidak perlu mengerahkan terlalu banyak tenaga dalam perang ini. Peluang pertumbuhan perang tidak harus dialami 100%. Berkultivasilah selama 5 tahun lagi dan kemudian pergi selama beberapa minggu. Berkultivasilah selama 5 tahun lagi dan kemudian ulangi sampai perang berakhir. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan banyak penghargaan, Anda akan dapat menyempurnakan kultivasi Anda di medan perang, dan memajukan kultivasi Anda lebih cepat. Kendrick mengepalkan tangannya, tidak terlalu senang dengan rencana ayahnya, tetapi ia tetap menerimanya. Baiklah, kami akan kembali ke guild bersamamu dan menghabiskan waktu menyendiri. Bagus. Tapi jangan langsung melakukannya dalam waktu 5 tahun. Jangan lupakan persaingan dengan saudara perempuanmu dan Gloria dalam waktu kurang dari 3 tahun. Minos tersenyum sambil menepuk salah satu bahu putranya. Kita masih akan berperang dalam 3 tahun lagi. Apakah ide yang bagus untuk bersaing satu sama lain? Tanyanya. Jangan terlalu banyak berpikir, 3 tahun bisa mengubah banyak hal. Dan kalaupun tidak, eksperimenku pada mayat-mayat itu akan jauh lebih maju saat itu. Keadaan akan lebih tenang saat itu. Minos tersenyum, bersemangat untuk kembali ke guild dan melanjutkan pengamatannya tentang akibat pertempuran pada 5 mayat. Itulah misi sebenarnya, dan dia bermaksud untuk melanjutkannya di tengah perang saat ini, menyempurnakan pengetahuan kelompoknya tentang efek cairan hitam pada mayat mereka. Lain kali aku meninggalkan markas, mungkin menarik untuk membawa sedikit cairan hitam itu bersamaku. Daripada menggunakan pengorbanan parasit flash drain untuk memperkuat diriku. Aku bisa mengubah salah satu mayat ini menjadi seorang tertinggi. Minos mengepalkan tangannya saat memikirkan kemungkinan ini, yang pasti akan menarik minatnya dan para tetua serikat. Tetapi aku butuh persetujuan dari para tetua dan setidaknya satu pemimpin tertinggi yang bersedia menemaniku. Kita tidak bisa mengambil risiko kehilangan cairan hitam itu pada mayat yang tak terkendali, atau bahkan pada musuh yang terbukti mampu mengalahkan kelinci percobaanku. Minos merenung dalam diam saat dia berjalan menjauh dari Kendrick dan Grisdy. Berurusan dengan mayat level 115 akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru baginya dan Abby, sesuatu yang pasti tidak dapat mereka tangani dengan kultivasi mereka saat ini. Kalau begitu, dia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk langkah ambisius berikutnya dalam eksperimennya bersama istrinya. Saat Minos memulai rencananya, orang-orang di Pulau Cerulean kembali ke posisi mereka. Beberapa pemimpin di daerah itu ingin berbicara dengannya, tetapi sebagian besar hanya lega karena kehadirannya, setidaknya untuk saat ini. Perang itu sendiri masih harus menempuh jalan panjang. Kelegaan hari ini tidak menjamin masa depan yang baik di masa depan. Mereka semua akan segera kembali ke keseriusan mereka yang biasa, bersiap menghadapi masa depan yang suram yang menanti sebagian orang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2587, Bantuan dari Tetua. Setahun lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah beberapa minggu di Pulau Cerulean, Minos dapat meninggalkan posnya setelah kedatangan Jenderal level 114. Dia kembali ke markas besar serikat di Examire bersama Kendrick dan Grisdy, dan segera bergabung dengan Abby dan sang jenderal, yang telah menemani subjek percobaan mereka dengan cairan hitam. Minos tidak langsung memberitahu para tetua tentang rencananya untuk menciptakan mayat level 115 di masa mendatang ketika ia menghadapi situasi yang kurang lebih mirip dengan situasi sebelumnya. Atau bahkan lebih buruk, ia memfokuskan waktunya untuk terus bekerja di area internal guild dan menguji teorinya dengan Abby dan sesama anggota faksi. Dia berlatih keras selama bulan-bulan ini, mengendalikan kekuatannya yang cukup untuk kembali berlatih bersama anak-anak dan istrinya tanpa membahayakan mereka. Kultivasinya mendekati level 110, dan dia sudah merasa bahwa dia bisa maju sebelum turnamen keluarga, yang rencananya akan diadakan sekitar 2 tahun lagi. Kendrick dan Grisdy melakukan persis seperti yang diperintahkan Minos. Setelah kembali ke guild, keduanya mengasingkan diri, situasi yang mirip dengan yang dialami Lily, Holly, dan Gloria. Yang telah sampai pada kesimpulan tentang cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan tanpa bimbingan pemimpin keluarga. Sebaliknya, Ruth dan Abby hanya melakukan hal yang sangat minimum, keduanya mengawasi ketat marmut yang masih berada di bawah pengawasan mereka. Namun setelah berbulan-bulan bekerja di kantor pusat, Minos merasakan dorongan untuk kembali ke medan perang, kali ini dengan rencananya yang ambisius untuk menciptakan mayat tertinggi. Apakah kau ingin aku menemanimu? Tanya Komandan Armans kepada Minos dengan heran, sambil menatap tajam ke arah manusia kecil di depannya.
Bahkan tetua di sebelahnya dan salah satu dari 3 jenderal di ruang komando serikat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis ke arah Minos dan menatapnya dengan heran. Di samping Minos ada Abby dan sang jenderal yang telah menemani keduanya dalam percobaan dan pengamatan mereka. Di sana, hanya mereka yang sudah diajak bicara Minos tentang rencana selanjutnya. Minos tersenyum dan menjelaskan, "Komandan dan tetua, kami telah menyelesaikan pengamatan kami terhadap 10 marmut. Selain apa yang kami sampaikan sebelumnya, kami sekarang tahu bahwa mayat-mayat itu dapat mengolah diri mereka sendiri dan bahkan menyerap sumber daya khusus. Ketertarikan mereka terhadap sumber daya sangat berbeda dengan apa yang mereka miliki semasa hidup, tetapi itu bukan masalah. Selama mereka dapat berkembang dan menjadi lebih kuat, ada peluang bagi kita. Namun sebelum kita melakukan percobaan terakhir dan yang paling sulit, akan sangat tepat bagi kita untuk memiliki kesempatan memajukan salah satu dari mereka ke tahap ke-12. Untuk memahami keterbatasan mereka dalam memajukan tahap-tahap tersebut dan seperti apa salah satu dari mereka nantinya di luar kendali Abby dan saya. Untuk itu, aku butuh seseorang yang bisa melawan makhluk tingkat ke-12, yang sangat kuat, omong-omong." Minos memberi isyarat pada dirinya sendiri saat berbicara, perhatian masing-masing individu kuat di sana terpusat padanya. "Aku bisa mengorbankan parasit flash drain milikku sendiri dan menyelesaikan masalah itu, tetapi kemudian aku tidak akan bisa mengamati mayat itu atau menyampaikan berita itu kepada Dewan. Seseorang yang tidak melemah setelah beberapa saat bertempur akan lebih baik dalam menghentikan mayat level 115 dan mengawetkan tubuh makhluk itu." Sang tetua dan sang komandan saling berpandangan, memahami maksud Minos dan betapa bermanfaatnya ujian semacam itu bagi serikat. Semenarik dan menjanjikan apa yang dilakukan Minos dan Abby terhadap jasad para penguasa, orang-orang yang mati itu tidak akan banyak mengubah, jika memang ada. Situasi serikat di Okia sebagaimana adanya. Namun, mayat tingkat tertinggi akan cukup untuk menimbulkan perubahan yang cukup besar hingga semua tetua dewan menaruh minat yang mendalam. "Baiklah, aku pergi," kata alien level 118 di sebelah komandan setelah hening selama 1 menit, mengejutkan para jenderal dan komandan sendiri. "Tetua," sang komandan membuka mulutnya dan menatap atasannya dengan tak percaya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak penatua ini terakhir kali menginjakkan kaki di luar markas besar. Minos mengepalkan tinjunya, yakin bahwa dengan seseorang selevel 118 di sisinya, eksperimennya akan berhasil. Satu-satunya hal yang mengganggunya sekarang adalah kemungkinan bahwa ini mungkin juga tetua serikat yang mengawasinya. Ini akan menjadi kesempatan bagiku untuk melihat seorang Supreme beraksi dalam pertarungan Supreme yang sesungguhnya. Minos berpikir dalam hati saat dia memberi isyarat terima kasih kepada Elder. Level 118 itu. Satu-satunya pertempuran yang pernah ia lihat yang dapat dibandingkan dengan yang akan terjadi adalah pertempuran melawan jenderal yang telah mengorbankan parasitnya dan memaksa kelompok Minos untuk melakukan hal yang sama. Namun, kekuatan para kultivator yang menggunakan metode buatan dan sementara untuk memperkuat diri mereka sendiri tidak sama dengan kekuatan makhluk yang telah berkultivasi hingga ke level mereka. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa kiat tentang cara mempersiapkan diri menghadapi tetua yang mengawasiku. Pertarungan seperti yang pasti akan segera terjadi akan sangat bagus untukku pelajari lebih lanjut. Aku tidak akan bisa berada di sisimu, petugas Minos Stuart. Kalau tidak, musuh akan menyadarinya dan kita tidak akan punya kesempatan menggunakan eksperimen ini untuk memusnahkan musuh kita. Tapi aku akan mengawasimu dengan ketat. Bersiaplah untuk memberiku pemberitahuan beberapa minggu sebelum keberangkatanmu. Saat kau mendapat sinyal untuk pergi, aku akan mengawasi. Kalau begitu, saya ingin mengajukan pengunduran diri sekarang, kata Minos segera. Saya bermaksud berangkat ke menara penghakiman sesegera mungkin. Judgment Tower adalah nama markas besar salah satu pasukan sekutu Firestone Mines yang terlemah dalam perang. Tetapi meskipun merupakan sekutu terlemah Firestone Mines, sekte ini masih memiliki 3 penguasa di jajarannya, 1 di level 116 dan 2 di level 115. Ini akan menjadi ujian yang sempurna bagi mayat agung yang ingin dibangkitkan Minos. Oh, kalau begitu beri aku waktu beberapa minggu. Aku akan membuat beberapa persiapan dan memberitahu Dewan tentang kepergianku. Minos mengangguk mengerti, menantikan misi barunya di luar markas. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2588, pertarungan puncak tahap 12 semakin dekat. Hari-hari yang diharuskan oleh tetua level 118 berlalu, dan Minos menunggu hari demi hari untuk mendapatkan sinyal dari tetua untuk pergi. Sementara itu, ia terus fokus pada kultivasinya, setelah memilih salah satu dari 10 kelinci percobaan yang akan pergi bersamanya untuk menguji produksi mayat tertinggi. Setelah melakukan beberapa tes guna menentukan batas cairan yang dibutuhkan untuk menghasilkan Supreme, Minos yakin jumlah cairan hitam yang ia bawa akan cukup untuk membawa marmut pilihannya ke tahap berikutnya. Sementara dia menunggu, para tetua telah menyetujui kepergian salah satu dari mereka dan pelaksanaan eksperimen yang ingin dilakukan Minos.
Setelah 43 hari menunggu, dia akan menerima pemberitahuan izin untuk meninggalkan markas dan menuju menara penghakiman. Tetaplah di guild dan lanjutkan kultivasimu. Kami akan kembali secepatnya dengan jawaban baru untuk pertanyaan-pertanyaan kami, kata Minos sambil tersenyum. Sekarang dia tidak hanya menghadapi istri dan anak-anaknya, tetapi juga sesama anggota faksi di gua mereka. Di sisi Minos ada 2 jenderal, salah satunya adalah tangan kanan sang komandan dan seorang lagi adalah pengawal tambahannya dalam misi penting ini. Mereka menuju menara penghakiman, markas besar pasukan yang terdiri dari 2 Supreme level 115 dan 1 orang level 116. Bahkan jika seorang Elder level 118 menemani mereka, ia akan melakukannya dari jauh, dan berbagai bahaya dalam perjalanan kembali mungkin membuat perjalanan mereka ke markas besar serikat menjadi sulit. Sebagai tindakan pencegahan, kedua jenderal berada di sisi Minos untuk menemaninya dalam perjalanannya. Gan dan Ama tidak akan menemani tuan mereka dalam perjalanan ini. Kedua ular itu akan tetap berada di serikat untuk melindungi keluarga Minos dan kepentingannya. Hati-hati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mayat level 115. Bahkan jika ada tetua di sekitar, jangan ragu untuk membatalkan rencana kita dan kembali ke sini, kata Abby kepada suaminya. Sayangnya, dia tidak bisa menemaninya dalam perjalanan ini. Minos mengangguk padanya, lalu mencium kening istrinya yang berambut biru. Segiel hadir di sana, bersama Abby, Ruth, dan Gloria. Ia juga mendoakan keberuntungan Minos. Gunakan ini jika kau harus segera pergi dan tidak ingin kehilangan cairan hitam itu, kata wanita dengan rambut yang mirip dengan Abby dan memberikan Minos sebuah liontin. Ini adalah jimat dari sukuku. Jimat ini dapat mengubah hampir semua hal menjadi cairan. Tubuh orang matimu akan dihancurkan dan kemudian ditampung dalam bentuk cairan di kristal ini. Melihatnya, Minos mengerti fungsi alat yang tentunya berharga ini. Kau yakin ingin memberikannya padaku? Cairan hitam itu aneh dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika cairan itu terserap. Kau bisa kehilangan jimatmu, katanya sambil menatap serius ke matanya. Bawa saja, lebih penting bagimu untuk memiliki cairan hitam itu jika terjadi sesuatu yang salah daripada aku yang memiliki amulet itu. Dia berterima kasih kepada Segiel, berharap dia tidak perlu menggunakan artefak tersebut, tetapi tetap menyimpannya di cincin spasialnya. Sambil melirik anak-anaknya, Minos menyuruh mereka untuk terus menjaga telur naga sebelum dia pergi bersama kedua jenderal. Berapa lama lagi kita akan sampai di menara penghakiman? Tanya salah seorang di antara mereka yang belum pernah ke tempat seperti itu. Jenderal lainnya berkata, perjalanan ini akan memakan waktu 17 hari dengan rute standar. Namun, kita tidak akan terburu-buru. Kita akan menempuh rute alternatif yang akan memperpanjang perjalanan hingga 50%. Minos tidak berkata apa-apa, karena telah menyetujui rencana tangan kanan komandan. Sasaran utama mereka dalam misi ini adalah menganalisis perilaku mayat saat mencapai level 115, kekuatan, rasionalitas, vitalitas, dan karakteristik lainnya. Namun, karena mereka kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas mayat tersebut, tempat terbaik untuk menguji hipotesis mereka bukanlah di markas mereka sendiri, tetapi di medan perang. Secara khusus, tempat di mana mereka dapat menggunakan mayat tersebut untuk melawan beberapa musuh terkuat mereka. Judgment Tower adalah markas besar organisasi musuh terlemah dalam perang yang dimulai oleh Firestone Mines. Namun, meskipun itu yang terlemah, tidak mudah untuk mencapai markas mereka. Kalau tidak, organisasi di balik tempat ini tidak akan ada selama ribuan tahun. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari percobaan ini, mereka harus merahasiakan gerakan mereka sebisa mungkin. Jalan menuju Somerset Falls seharusnya tidak sulit. Namun antara sana dan menara penghakiman, kita harus sangat berhati-hati, kata sang jenderal, pemimpin ekspedisi. Ayo kita lanjutkan, aku tidak sabar sampai kita mencapai Somerset Falls. Minos tersenyum saat dia menuntun mereka berdua keluar dari area berpagar markas Armans. Mereka meninggalkan pulau terapung milik serikat itu tanpa menunggu tanda-tanda dari sang tetua, yang telah berjanji untuk menemani mereka dalam perjalanan ini. Seorang Supreme level 118 sulit ditemukan. Bahkan tanpa tanda-tanda keberadaan alien tua itu, individu ini sudah bergerak bersama mereka. 9 tetua dewan lainnya menyaksikan kelompok yang beranggotakan 4 orang itu pergi, sementara tetua pertama di kediamannya mendesah. Mungkin sudah waktunya membangunkan pemimpin tertinggi untuk memberinya kabar terbaru tentang serikat. Orang tua level 122 itu berpikir, aku akan menunggu saja hasil ekspedisi kelompok ini. Dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum membangunkan anggota terkuat di guild, sang pemimpin tertinggi. Seorang tertinggi level 123 yang kuat, salah satu yang terkuat di Okia. Pemimpin tertinggi telah mengasingkan diri selama 2000 tahun terakhir, berusaha mencapai level 124. Namun, jika ada sesuatu yang mampu memengaruhi bahkan seorang pemimpin tertinggi, seperti yang ingin diuji Minos, terbukti berguna bagi serikat.
Mungkin ada baiknya untuk membangkitkan pemimpin serikat tersebut. Selain kemajuan luar biasa Minos dan Abby, aku harus memperingatkan pemimpin tertinggi tentang tindakan Jabez. Orang tua itu menjadi sombong sejak dia naik ke level 123. Mungkin sudah waktunya untuk duel baru antara para pemimpin tertinggi di puncak yang akan berlangsung di Okia. Dia memejamkan mata sambil mengepalkan tangannya. Sementara tato emas perlahan muncul di dahinya, membentuk ular yang mirip dengan yang dimiliki semua anggota Armans di dahi mereka. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk berdansa bersama untuk terakhir kalinya, sahabatku. Sebelum aku mati, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung bersamaku di puncak panggung ke-12. Dia bergumam dengan pandangan aneh, menatap dahinya sementara tato ular itu bergetar. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2589, Air Terjun Somerset. 3 minggu berlalu saat Minos bepergian dengan 2 penguasa level 114. Seperti yang dijanjikan oleh tangan kanan komandan, perjalanan ke Somerset Falls, tempat di dekat menara penghakiman, seharusnya tidak ada masalah. Hanya dari sana perjalanan akan menjadi rumit. Faktanya, setelah 21 hari perjalanan, mereka melewati jalan yang sepi setelah bersembunyi dari musuh dan melewati sekelompok sekutu serikat, pasukan yang disebut Ebon Bros. Para Ebon Bros, bersama dengan Armans, telah memulai perang melawan tambang Firestone ketika Minos menyerang portal musuh puluhan tahun yang lalu, yang memberinya pembenaran untuk menyerang balik lawan-lawannya. Sejak saat itu, Ebon Bros telah menjadi sekutu Armans yang dapat diandalkan. Minos dan kedua rekannya tidak memiliki masalah dalam menemui sekutu mereka, tidak membicarakan rencana mereka, tetapi menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke tempat lain. Hari ini, rombongan telah tiba di Somerset Falls, daerah yang indah di wilayah tengah Okia. Di sana, pegunungan yang indah dan perairan membentang di ratusan ribu kilometer persegi. Dari luar, air terjun Somerset tampak seperti surga. Dipadukan dengan langit merah muda Zokaro, yang tidak pernah gelap gulita bahkan di malam hari, airnya yang jernih di beberapa tempat. Berwarna-warni di tempat lain, dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun, akan membuat siapapun terpesona. Satu-satunya alasan Minos dan rekan-rekannya tidak begitu terpesona adalah karena mereka memikirkan perang, darah, dan kematian dan kini terlalu dekat dengan musuh untuk bersikap ceroboh. Kita akan mencapai menara penghakiman dalam waktu 4 hari perjalanan paling lama, kata orang kepercayaan komandan. Jenderal serikat yang paling dekat untuk menjadi seorang tertinggi di seluruh pasukan. Tidak mudah untuk menjadi seorang Supreme. Jarang sekali Jenderal Serikat menjadi Supreme pada tingkat ini, karena jalan menuju level 115 sangat sulit sehingga biasanya memerlukan sumber daya khusus. Hanya ketika kesempatan khusus muncul di luar serikat, atau ketika perubahan dalam struktur kekuasaan serikat menyebabkan eselon atas mempromosikan jenderal lebih gencar. Individu-individu ini meningkatkan level mereka saat masih dalam posisi mereka. Namun, kesempatan ini langka, dan hanya ketika ada perubahan ketua dalam dewan, individu-individu dalam posisi ini dapat maju. Misalnya, Komandan Serikat saat ini dipromosikan ke posisinya saat ia masih menjadi penguasa level 114. Ketika ia dipromosikan karena promosi komandan sebelumnya menjadi penatua, makhluk raksasa itu menerima sumber daya dari Serikat dan mencapai level 115. Sejak saat itu, ia telah naik 2 level dan mencapai level 117 berabad-abad yang lalu. Itulah jalan yang wajar bagi para jenderal, jalan yang tampaknya tidak diikuti oleh orang kepercayaan Panglima saat ini. Minos mengikuti dengan diam di belakang jenderal lainnya, keduanya menyadari posisi pria di depan mereka, menghormati metode pria ini. Dia telah memberitahu mereka bahwa yang terbaik adalah tidak terbang, tidak memperlihatkan aura mereka, dan menyembunyikan kehadiran mereka sebisa mungkin. Mereka telah melakukan ini dengan sempurna sambil melihat bahaya dari surga ini. Meski indah, tempat itu juga berbahaya. Dengan begitu banyak energi dan hukum yang terkonsentrasi, dan berbagai makhluk tanaman yang berakal, air terjun Somerset sama berbahayanya dengan neraka itu sendiri. Fakta bahwa area ini dekat dengan menara penghakiman, markas musuh, hanya memperburuk keadaan. Ada beberapa formasi pengamatan dan jebakan di area tersebut. Kesalahan sekecil apapun dan musuh akan mengepung mereka dan menghancurkan misi mereka. Beruntung bagi kelompok itu, Minos waspada, dan kemampuan pasifnya untuk merasakan masa depan membantu mereka menghindari langkah yang membawa bencana. Setelah beberapa saat berjalan tanpa suara di hutan, Minos memperingatkan kedua rekannya tentang bahaya yang mengintai. Mari kita kelilingi daerah itu. Tidak ada yang baik di depan. Untuk sesaat mereka melupakan suara gemericik air dan suara para penghuni hutan, lalu menatap diam kepada sang peramal rombongan. Sama seperti Minos yang menghormati pemimpin kelompok itu, pria ini juga sangat menghormati peramal manusia dalam kelompok itu. Dia setuju dan mengambil jalan panjang menuju menara penghakiman, menghindari masalah lain yang akan membuat mereka mendapat masalah.
Sementara itu, tetua yang mengawasi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomentari efisiensi Minos. Anak laki-laki itu begitu hebat sehingga tampaknya Supreme tua itu tidak perlu bergerak. Di masaku dulu, aku tidak pernah punya kesempatan untuk memiliki bawahan sebaik itu. Ceka, beruntung sekali kau, Kaus. Sang tetua tersenyum saat memikirkan komandan saat ini, penggantinya dalam memimpin sayap dalam dan luar serikat. Sang tetua memandang ke arah menara penghakiman dan bergerak sedikit lebih dekat, ke tempat di mana ia tidak bisa lagi pergi atau ia akan memperingatkan para penguasa tertinggi musuh. Ini sudah cukup bagiku untuk mengamati jalan mereka yang tersisa. Apakah ujian ini akan berhasil? Mayat agung, apakah ketiganya akan mampu bertahan? Atau apakah mayat itu akan berbalik melawan kita dan memaksaku untuk bertindak lebih dulu? Sang tetua merasakan jari-jarinya gatal. Tertarik pada prospek masa depan serikatnya, tergantung pada bagaimana keadaan akan berubah dalam beberapa hari. Jika hasilnya menguntungkan, adalah mungkin bagi kita untuk mengakhiri perang ini tanpa bergantung pada pilar utama kita. Tidak perlu menggunakan para tetua untuk menghadapi koalisi tambang Fireston akan menjadi hal yang luar. Jika Minos berhasil hari ini, dia mungkin telah menemukan solusi sempurna untuk perang saat ini. Dengan potensi untuk memberikan kemenangan bagi Armans sendirian, Penatua level 118 memposisikan dirinya untuk menunggu beberapa hari ke depan. Mengedipkan matanya dan dengan cepat memperhatikan waktu berlalu. Bila Anda mempertimbangkan bahwa ia hidup selama lebih dari 300.000 tahun, 4 hari akan menjadi sesuatu yang sekejap dalam keberadaannya. Tak lama kemudian, Minos dan kedua rekannya mendekati menara penghakiman yang agung. Menara itu berdiri tegak dan megah di cakrawala. Di balik dindingnya tinggal 3 penguasa tertinggi, dan kumpulan beberapa ribu penguasa yang tangguh, rakyat yang setia. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2590, Menara Penghakiman. Menara Penghakiman, yang terkenal karena menjaga hukum dan ketertiban di Atakrov Covert, wilayah yang terdiri dari 12 kota dan beberapa juta orang, berdiri megah dengan 33 lantainya. Dibangun di puncak tertinggi dekat air terjun Somerset. Dari kejauhan, orang dapat melihat bangunan megah itu, yang tingginya lebih dari 200 meter, salah satu dari sedikit bangunan sejenisnya di seluruh benua. Dibangun oleh penduduk asli Zokaro lebih dari 50.000 tahun yang lalu, bangunan berwarna merah ini, yang mampu menahan pukulan dari para dewa tertinggi tingkat rendah sekalipun. Menarik perhatian Minos dan para pengikutnya. Kita sudah hampir sampai ke tujuan. Namun, jalan di depan adalah yang tersulit. Hampir mustahil untuk memasuki area pengaruh menara tanpa menarik perhatian musuh kita, kata pemimpin kelompok itu. Jenderal lainnya berkata, lagi pula, pertahanan di depan kita hampir tidak bisa ditembus. Bagaimana rencanamu untuk membuka jalan bagi kita, petugas Minos? Minos sudah siap menghadapi tantangan ini. Masuk ke menara penghakiman adalah bagian terpenting dari rencananya. Tanpa metode untuk masuk ke markas musuh, mengubah mayatnya yang berlevel 114 menjadi seorang Supreme tidak akan ada gunanya bagi mereka. Namun, dia telah memikirkannya selama berbulan-bulan sebelum mengusulkan misi, eksperimen ini kepada Dewan. Dan dia sengaja memilih menara penghakiman. 6 bulan lalu, saya mengunjungi tempat ini untuk memeriksa pertahanan setempat. Saya memastikan bahwa pertahanan mereka cukup bagus, bahkan mampu menghentikan Supremes normal, begitulah menurut saya. Namun, mereka punya satu kelemahan. Kelemahan apa? Tanya orang kepercayaan komandan, matanya menyipit. Sebenarnya, Minos tersenyum. Bukan cuma satu kelemahan, malah ada ratusan. Ia menunjuk ke arah tempat kedua sahabat itu dengan cepat melihat orang-orang sekte yang mereka dekati. Minos menjelaskan, setiap penghuni menara penghakiman berpotensi menjadi kelemahan. Yang harus kulakukan adalah memanipulasi sedikit waktu untuk orang-orang ini, memaksa mereka untuk memberikan perintah tertentu dan voila, kita punya akses ke area keamanan mereka. Keduanya ternganga tak percaya. Itu saja, jika itu benar, maka Anda memiliki potensi untuk menyusup ke hampir setiap kantor pusat di benua ini. Minos tersenyum mendengar komentar ini. Masuk jauh lebih mudah daripada keluar. Begitu kita ketahuan, metode yang sama tidak akan pernah berhasil untuk meninggalkan area itu dengan aman. Itu akan menjadi masalah di hampir setiap markas yang kucoba masuki. Jadi aku bukan pelanggar yang sempurna. Minos tersenyum mendengar komentar ini. Masuk jauh lebih mudah daripada keluar. Begitu kita ketahuan, metode yang sama tidak akan pernah berhasil untuk meninggalkan area itu dengan aman. Itu akan menjadi masalah di hampir setiap markas yang kucoba masuki. Jadi aku bukan pelanggar yang sempurna. Pokoknya, yang penting kita mau masuk saja. Jalan keluarnya tergantung pada tetua dan mayatku. Apakah kau yakin dia tidak akan menyerang kita? Tanya para penguasa yang lebih lemah, tidak meragukan metode invasi Minos. Satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah para penguasa tertinggi yang mungkin harus mereka hadapi karena rencana ini. Semudah bagi mereka untuk memasuki markas musuh,
para Supremes dari pasukan musuh dapat merasakannya kapan saja. Begitu mereka ketahuan, mereka akan diincar oleh 3 orang kuat. Saya tidak bisa memastikan bahwa dia tidak akan menyerang kita pada akhirnya. Namun setidaknya dalam beberapa saat pertama setelah terobosan, rasionalitasnya akan berkurang secara bertahap, dan segel pada dirinya juga akan pecah setelah beberapa saat setelah terobosan. Itu akan membuatnya tidak terlalu bermusuhan dengan kita dan lebih bermusuhan dengan musuh segera setelah terobosannya. Namun, kemungkinan besar kita akan segera berada di perahu yang sama dengan musuh, kata Minos. Setelah menjalankan beberapa tes untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika mayatnya dan mayat Abby tumbuh lebih kuat dan lepas kendali. Tentu saja, dia tidak punya data apapun tentang mayat yang sudah dalam tahap lanjut, jadi dia tidak 100% yakin dengan apa yang baru saja dia katakan. Namun, kemungkinan besar sudut pandangnya tidak salah. Minos mengakhiri, bagaimanapun, kalian berdua sebaiknya bersiap mengorbankan parasit kalian kapan saja. Aku akan sibuk mengamati reaksi kelinci percobaan kita. Keduanya saling berpandangan setelah mendesah, sedikit khawatir akan menyia-nyiakan kontribusi mereka selama berabad-abad dan membesarkan parasit flash drain mereka. Tetapi manfaat yang akan mereka dapatkan jika berhasil dalam misi ini akan sepadan dengan pengorbanan apapun. Kau tetaplah bersama Minos, dan aku akan mengorbankan parasitku terlebih dahulu. Jangan sampai kita terbawa suasana dan melakukannya secara bersamaan. Satu dari kita seharusnya sudah cukup untuk pertempuran pertama. Kalau keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita, kata yang lebih lemah dari 2 penguasa level 114. Orang kepercayaan sang komandan setuju, sebelum keduanya menatap Minos dan memberi isyarat bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan rencana manusia ini. Minos memberitahu mereka apa yang ia butuhkan dari mereka untuk fase invasi menara penghakiman. Ketika mereka sudah memikirkan hal terpenting, mereka berangkat lagi, masih dengan hati-hati. Tetapi lebih yakin tentang fase invasi dan lebih khawatir tentang pertempuran yang akan datang di jalan mereka. Tetua yang mengawasi mereka seharusnya tidak kesulitan menerobos pertahanan musuh, tetapi mereka tidak dapat mengandalkan Supreme level 118 ini. Tujuan serikat adalah untuk menguji teori Minos. Dan mereka tidak akan dapat melakukannya dengan cara yang mereka inginkan jika Supreme ini bergerak terlalu cepat atau kelelahan sebelum mayat itu menunjukkan potensinya. Saat mereka bergerak, sang tetua berdiri di tempat yang sama di mana dia berada selama beberapa hari terakhir dan segera melihat Minos melakukan apa yang telah diperingatkannya dan memutar kembali waktu pada beberapa orang di salah satu pos perbatasan markas besar. Dengan membuat para penjaga di area tersebut percaya bahwa dia dan rekan-rekannya adalah anggota inti sekte yang baru saja kembali ke area tersebut. Minos melihat jalan terbuka di hadapannya, menggunakan ingatan musuh-musuhnya untuk melawan mereka. Dengan temporal sense, dia tidak hanya bisa melihat masa depan, dia juga bisa memanipulasi waktu, kembali ke masa lalu, melihat masa lalu, dan memanipulasi targetnya agar mengalami semuanya. Dengan menggunakan kekuatan pasir temporal, Minos hanya membutuhkan waktu 2 jam dari saat ia memaparkan rencananya hingga penyusupan ke menara penghakiman. Sesampainya di pintu masuk gedung yang luas itu tanpa ada penghalang di jalan. Mereka mempersiapkan diri sementara dia membuat segel tangan untuk membawa peti mayat yang ada di cincin spasialnya ke sisinya. Cairan hitam itu juga muncul di salah satu tangan Minos, sementara ketiga anggota Armans sudah bisa merasakan aura para Supremes dari guild itu yang tengah menyelidiki mereka. Bahkan sebelum Minos dimulai, mereka sudah diketahui. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.